Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Bincang Unesa Profil Prodi kembali di hadapan Anda. Baru-baru ini heboh dengan pemberitaan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun kali ini kita tidak akan membahas itu. Namun jika ada waktu mungkin kita akan bisa membahas itu. Kali ini kita masih berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Kita akan langsung ngobrol berbicara dengan ahlinya, akademisi. Beliau adalah Bapak Arinto Nugroho, SH, SPD dan MH. Ya. Bapak Arinto ini merupakan Ketua Prodi sekaligus Ketua Jurusan dari Hukum ya Pak ya? Betul. Bapak apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar Mbak Cora? Alhamdulillah saya sehat, senang sekali Bapak ada di sini. Kita bisa membahas banyak sekali seputar Prodi Hukum. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan Pak, sejarah awal terbentuknya Prodi Ilmu Hukum seperti apa? Baik, sebelumnya saya sapa dulu. Halo rekan Unesa. Kita akan bersama-sama Mbak Farah nih selama beberapa menit ke depan atau jam barangkali untuk membicarakan tentang Prodi Ilmu Hukum Unesa. Ya, pertanyaan tentang sejarah ya. Prodi Ilmu Hukum Unesa ini lahir di 13 Maret 2009. Awalnya beberapa dosen yang berlatar belakang sarjana hukum, waktu itu di tempat kerjanya adalah di jurusan PMPKN Unesa. Itu berpikir bahwa tampaknya setelah ada wider mandate tahun 1999 yang memperluas mandat IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya, maka konsekuensi logisnya adalah adanya penambahan prodi-prodi baru yang bukan hanya pendidikan, tapi juga yang non-kependidikan. Nah, karena di jurusan PMPKN itu ada sekian dosen yang berlatar belakang sarjana hukum, terus kemudian kita melakukan survei awal di pasar, apakah masih ada ceruk, masih ada pasar bagi prodi ilmu hukum misalnya dibentuk di Unesa, maka kemudian kita menyimpulkan bahwa ada pasar yang cukup besar untuk prodi ilmu hukum apabila dibuka. Nah, kemudian kita ajukan ke Dikti, Pendidikan Tinggi, ajuan prodi baru, yaitu Prodi Ilmu Hukum Unesa. Waktu itu total ada 7 dosen ya, yang kemudian ditambah 2 lagi sehingga ada 9 dosen pada saat terbentuk Prodi Ilmu Hukum di 2009. Berarti sudah 11 tahun. Betul. Kalau gini berarti hitungannya masih baru ya Pak ya? Ya. 11 tahun berdiri, visi misi yang dibuat oleh Prodi Ilmu Hukum seperti apa Pak? Jadi visi yang kami tetapkan ada beberapa perubahan ya, tapi yang terbaru itu adalah kukuh dalam keilmuan dan profesi hukum secara kompetitif dan komparatif serta bermartabat di tingkat nasional. Maaf, saya agak di tingkat nasional. Jadi penjelasannya begini, kukuh dalam keilmuan dan profesi hukum itu maksudnya memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan ilmu hukum, kemudian menerapkan di masyarakat. Sedangkan kompetitif dan komparatif itu artinya bisa disandingkan, bisa diperbandingkan dengan kompetitor lain yang memiliki kemampuan yang sebidang. Dan yang terakhir yang sangat penting juga itu adalah bermartabat. Tidak ada artinya orang yang hebat secara keilmuan tetapi memiliki karakter yang tidak baik. Maka bermartabat itu dalam artian orang itu harus memiliki karakter yang baik. Baik, gitu. Bapak, sejauh ini sudah berapa jumlah mahasiswa yang terdaftar di Prodi Ilmu Hukum? Per semester gasal 2020-2021 saya mengecek di SSO itu tercatat 747 mahasiswa student body. Di masing-masing angkatan biasanya kami menerima 100. Tetapi di 2020 ini dengan ditetapkan oleh rektor kami mengajukan ajuan itu meminta 200 mahasiswa baru dan disetujui, alhamdulillah. Maka mulai 2020 ini akan ada 2 kali lipat daripada rata-rata per tahunnya. Dan yang membanggakan adalah di tahun 2020 ini juga selain mahasiswa Indonesia, kami juga menerima mahasiswa internasional yang kebetulan berasal dari Thailand kemarin seleksinya. Berarti sudah ada yang mendaftar gitu ya Pak? Sudah, dan sudah belajar saat ini, sudah mengikuti perkuliahan sebagaimana
mahasiswa yang lain. Menjadi 2 kali lipat lebih banyak, apakah itu disebabkan karena antusias dari masyarakat yang begitu tertarik dengan ilmu hukum atau seperti apa, Pak? Betul sekali. Dari tahun ke tahun, peminat calon mahasiswa yang ingin masuk ke jurusan hukum itu ternyata sangat menggembirakan. Kalau kita rata-rata itu antara 1:16, ada masanya sampai dengan 1:22 dari tahun ke tahun, tapi rata-rata ya berarti ada harus melawan 18-20 lah ya. Dan itu menjadikan kami berpikir kenapa kita tidak menambahkan kuota daya tampung di tahun yang akan datang. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan yang kedua adalah ada memang dari tahun 2017 itu sebenarnya ajuan untuk menjadi fakultas hukum. Nah, jurusan hukum itu bersama dengan PKK, lalu ada seni di Fakultas Bahasa, itu termasuk 3 yang mengajukan permohonan ke Dikti waktu itu untuk menjadi fakultas. Jadi memisah dari fakultas yang ada. Nah, salah satu syaratnya adalah sebenarnya tidak kemudian ada mahasiswa minimal yang harus ada, tidak. Tetapi ini berkaitan dengan kinerja yang akan dilakukan karena harus membiayai sendiri kalau menjadi fakultas. Maka kita berpikir untuk menambah jumlah mahasiswa. Begitu. Baik, kalau mahasiswanya semakin banyak bahkan 2 kali lipat, sedangkan dosen tadi Bapak menyebutkan sudah ada 9 dosen. Benar Bapak? Apakah kemudian akan ditambahkan atau seperti apa Pak? Nah, 9 dosen yang saya maksud tadi itu adalah ketika pengajuan pertama di 2009. Jadi pada perkembangan berikutnya itu alhamdulillah ada beberapa penambahan. Yang paling banyak itu di 2014 tercatat ada 4 dosen tambahan masuk. Lalu kemudian di 2018 ada juga 2. Maka total kami saat ini di 2019 juga ada dosen tendik yang tadinya menjadi tendik di UNESA, tapi kemudian karena kualifikasinya S2 dan sudah lama juga pernah mengabdi di jurusan hukum, itu kemudian beralih menjadi dosen. Total sekarang 17 dosen. Jadi tidak lagi 9 tapi 17 dosen. Dan kami juga saat ini masih merencanakan untuk menambah jumlah dosen. Ajuannya kami sudah ajukan. Tentu melihat formasi yang disediakan pada tahun yang akan datang. Tapi ajuannya sudah kami luncurkan. Berarti memang harus seimbang ya Bapak antara jumlah mahasiswa dan juga jumlah dosen agar juga pengajarannya lebih maksimal gitu. Dosennya juga tidak lelah harus menghadapi sekian banyak mahasiswa. Bapak, salah satu penonton kita adalah calon mahasiswa. Banyak, salah satu bagian maksud saya. Salah satu bagian kita adalah calon mahasiswa. Mungkin teman-teman masih bingung atau mungkin masih tidak ada gambaran sebenarnya ilmu hukum ini belajar apa yang harus dipelajari di ilmu hukum, dan kemampuan apa yang sebenarnya harus dimiliki sebelum akhirnya kita memutuskan untuk mendaftar di ilmu hukum. Oke. Jadi bagi teman-teman, bagi rekan UNESA dan juga bagi khalayak umum yang belum tahu betul apa sih yang dipelajari di prodi ilmu hukum, sebenarnya kalau kita berbicara ilmu hukum ini, kita berbicara tentang kehidupan. Karena hidup ini kan ada panduannya, ada pedomannya. Nah, pedoman itu disepakati oleh masyarakat di sekitar kita yang kemudian kita kenal, ada hukum yang berlaku di situ. Jadi kita itu sebenarnya mempelajari pedoman atau guideline manusia untuk berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Itu ilmu hukum. Lalu apa sih yang dipelajari kalau bidang khususnya di situ apa saja? Ada banyak. Mungkin kalau rekan UNESA dan calon mahasiswa UNESA itu kan taunya hukum pidana. Kalau misalnya naik motor nggak pakai helm atau ada di traffic light, kalau kuning itu gas terus agar tidak kena merah, maka kena tilang. Ya biasanya seperti itu yang dipahami. Tapi sebenarnya bidangnya banyak. Ada perdata yang mengurusi tentang subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain yang bersifat privat. Lalu juga agraria tentang tanah. Lalu juga ada hukum internasional, hubungan satu negara dengan negara yang lain.
ada juga hukum ketenagakerjaan yang membahas tentang pekerja dengan pengusaha. Jadi ada banyak bidang hukum yang akan dipelajari oleh calon mahasiswa di sini. Dan itu sebenarnya ya untuk sangat dekat dengan penerapan kehidupan sehari-hari. Gitu. Baik, kemudian apa skill atau mungkin kemampuan hal dasar yang harus dikuasai oleh teman-teman yang ingin mendaftar di ilmu hukum UNESA ini, Pak? Hukum adalah salah satu jurusan yang tidak spesifik, ada mulai dari tingkat dasar menengah ya. Misalnya matematika itu kan ada. Bahasa Indonesia ada mulai dari SD, SMP, SMA. Tetapi di hukum ini nggak ada pelajaran hukum. Jadi kalau kita berbicara apa ya skill yang harus dimiliki untuk bisa masuk, itu secara formal tidak. Tetapi yang penting mahasiswa itu memiliki kemampuan untuk menganalisa, kemampuan keuletan, teliti, karena hukum itu sangat rigid, salah nama saja dan namanya itu misalnya A menjadi O itu saja juga error in persona, jadi salah orang, itu juga menjadi persoalan. Teliti, kemudian kritis, bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sesuatu, maka itu adalah syarat yang bisa digunakan sebagai portofolio calon mahasiswa untuk masuk ke jurusan hukum. Tapi kalau berbicara tentang apa sih kira-kira pelajaran yang dekat dengan hukum ini, saya bisa mengatakan PKN. Jadi di SMP, SMA, bahkan SD pun sudah mulai ya PKN, utamanya tentang hukum tata negara. Yang diajarkan tentang lembaga-lembaga negara, itu kan sudah ada. Itu juga menjadi salah satu bidang kajian kami. Berarti dasarnya sudah dimiliki paling tidak ya di SD, SMP gitu, Pak? Betul. Baik, Bapak, kalau selain dari mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu hukum, ada nggak mata kuliah di luar ilmu hukum, misalnya ada bisnis dan sebagainya? Betul, ada. Jadi kami ini di Prodi Ilmu Hukum itu menetapkan konsentrasi ya. Salah satu konsentrasi misalnya hukum ekonomi. Nah, konsekuensinya itu juga menjadi salah satu penciri ya pembeda kami dengan prodi ilmu hukum yang lain. Nanti mungkin saya bisa lebih detail. Itu salah satu untuk mendukung atau menyokong ciri khas itu. Kemudian kita juga memasukkan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan bisnis. Jadi ini sebenarnya kalau kita berbicara bidang hukum ya tidak, tetapi ternyata itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa hukum. Lalu juga ada sosiologi hukum, ada antropologi sosiologi hukum itu digabungkan menjadi satu. Itu juga memberi, karena ada gium ubi societas ubi ius, jadi di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Itu yang memang berarti kita harus mempelajari sosiologi. Ada juga mata kuliah lain yang sangat membantu mahasiswa untuk menambah kompetensinya, yaitu bahasa Inggris. Ada banyak, ya kita ini kan hidup di era global kan, sehingga interaksi dengan negara lain itu tidak terelakkan. Nah, kalau berkaitan dengan hukum, misalnya ada perjanjian, jadi komunikasi, interaksi, lisan pasti dengan bahasa Inggris. Tapi perjanjian yang dibuat itu juga menggunakan bahasa Inggris secara umum. Maka kemampuan untuk bahasa Inggris itu sangat perlu. Berarti memang sudah banyak sekali mata kuliah yang istilahnya mendukung prodi ilmu hukum sendiri ya, Bapak. Bapak tadi menyebutkan ada konsentrasi di prodi ilmu hukum. Kira-kira ada berapa banyak konsentrasi dan bagaimana penerapan ilmunya di dunia pekerjaan, Pak? Pada awal berdiri, kami menetapkan 2, yaitu ekonomi, konsentrasi hukum ekonomi, dan acara. Tapi di 2015 kami melihat ada kan di situ ada restrukturisasi kurikulum. Nah, kemudian kami mencatat ajuan-ajuan skripsi oleh mahasiswa itu ternyata variasinya banyak, dan itu tidak hanya bidang ekonomi dan acara saja. Setelah kita deteksi, kita catat, kita golongkan itu, kemudian kita perlu menambah konsentrasi. Sehingga per 2015 itu ada 7 konsentrasi. Ada tambahannya itu selain acara dan ekonomi itu ada pidana, perdata, agraria, pemerintahan, dan ketenagakerjaan. Nah, di 2020 ini
2020 yang menerapkan MBKM itu memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih begitu, diberi hak untuk memilih, itu kami juga mencoba mengakomodasi. Ternyata selain pembidangan itu juga ada bidang yang cukup populer, terus-menerus menanjak dari tahun ke tahun, itu tentang hukum Islam. Jadi suatu yang berbau syariah itu kan banyak dibicarakan, maka kami menambahkan hukum syariah dan sebenarnya ini bidang lama, tetapi kami waktu itu masih kesulitan personil, belum ada dosennya, yaitu hukum internasional. Nah, jadi totalnya itu ada 9 untuk saat ini per 2020. Baik, oke Bapak tadi sudah menyebutkan mengenai MBKM, namun kita tidak akan bahas sekarang juga, kita harus break dulu, kita akan bahas nanti mengenai MBKM, jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Profil Prodi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi masih dibincang UNESA Profil Prodi dengan Bapak Arinto. Bapak tadi sudah menyinggung sedikit tentang MBKM. Yang ingin saya tanyakan Bapak, berkaitan dengan MBKM apa saja yang sudah dilakukan oleh program studi ilmu hukum? Oke, jadi MBKM ini program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara mudah dipahami itu memberikan hak. Jadi ini bukan wajib, tapi memberikan hak kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan ilmiah yang tidak selalu berada di prodi selama 3 semester. Bisa di luar prodi di dalam UNESA, di universitas, atau di luar UNESA, 2 semester. Nah, untuk menyongsong itu, kami pertama tentu menyusun kurikulum yang menyesuaikan dengan MBKM tersebut. Nah, kurikulum itu alhamdulillah sudah disepakati, walaupun ini tetap masih berjalan, karena persoalannya adalah ini semacam pilot project. Belum ada presiden atau belum ada prodi ilmu hukum di universitas lain yang bisa kita jadikan acuan yang sudah mapan, sehingga gambaran jelasnya kita sudah tahu. Kalau untuk kebijakan itu kan ya relatif, saya tidak mengatakan mudah ya, tetapi oke, memberikan kesempatan pada mahasiswa itu bagus ya. Tetapi teknis di lapangan itu yang menurut saya ada halangan-halangan. Misalnya berpindah ke universitas lain, pertukaran pelajar itu kan tidak sesimpel itu. Bagaimana kalau misalnya di sana itu proses pembayaran UKT-nya itu berbeda apa tidak. Terus kemudian level apakah itu SKS-nya sama atau tidak pada mata kuliah yang sama, itu ribetnya di situ. Nah, kami sudah menetapkan itu walaupun tadi MBK kurikulumnya masih ada kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian. Nah, yang kedua, MBKM itu penekanannya adalah
mengajak stakeholder, mengajak pihak di luar universitas untuk bekerja sama. Nah, kami menyikapi itu dengan menjalin inisiasi kerjasama walaupun sebelumnya kami sudah ada beberapa kegiatan ya. Tapi dengan adanya MPKM ini menjadi tambah kewajiban kami untuk menjalin kerjasama sebanyak mungkin untuk memfasilitasi mahasiswa yang memilih untuk berkegiatan di luar UNESA. Dan kerjasama itu ya misalnya dengan dunia industri yang ada yang berkaitan dengan ilmu hukum. Seperti itu. Apakah kemudian kurikulum MPKM akan dilaksanakan segera mungkin atau mungkin menunggu pandemi selesai, Pak? Sebenarnya kalau untuk pelaksanaan kurikulum itu kan mulai ditetapkan untuk angkatan 2020 ya. Tetapi yang dimaksud keluar prodi atau keluar universitas itu kan pada semester 5, 6, 7. Sehingga kalau kita melihat yang 2020 itu kan akan ada di 2022. Maka kalau Mbak Farah itu menanyakan pelaksanaannya itu kapan, itu ya masih menunggu lagi. Karena ini kan kalau untuk masuk semester 1 itu kan hampir mirip dengan angkatan sebelumnya. Itu adalah mata kuliah keahlian khusus prodi itu yang harus dipenuhi. Nah, yang agak membedakan itu kan pada menginjak semester 5, 6, 7 itu yang diberi pilihan. Jadi kalau dikatakan apakah sudah diterapkan, ya sudah diterapkan MPKM ini. Tetapi untuk teknis keluarnya mahasiswa itu akan ada di semester 5, 6, 7. Sambil terus dikaji barangkali ada perubahan gitu ya Bapak? Ya, ini masih sangat dinamis karena sekali lagi ini adalah yang pertama. Kita juga masih mencoba ini apakah ada perlu disesuaikan lagi seperti itu. Baik, kita beralih ke prodi ilmu hukum yang menjalankan perkuliahan selama masa pandemi, Pak. Apa kira-kira keluhan atau mungkin ternyata sangat bermanfaat, sangat memudahkan teman-teman, apa seperti apa, Pak? Pertama, kalau berbicara pandemi itu kita semua merasakan dampaknya luar biasa. Semua sektor, usaha, kemudian pendidikan juga. Karena dari yang tatap muka langsung, kemudian kita harus beralih ke tatap muka secara daring. Ini juga menjadi persoalan tersendiri. Walaupun saya mengatakan ada hikmahnya juga. Jadi tidak semua itu negatif. Yang kekurangannya dulu ya. Interaksi secara daring itu dimungkinkan, tetapi ada hal-hal yang terbatasi. Misalnya untuk segera action terhadap suatu hal dan itu masih membawa paradigma seperti perkuliahan normal, itu akan sangat terbatas. Maka di awal-awal PSBB itu agak canggung kita ini, karena misalnya berkaitan dengan laporan yang harus stempel basah dan sebagainya itu perlu penyesuaian. Tapi setelah berjalan beberapa saat itu kemudian kita bisa menyesuaikan ya. Lalu ada mata kuliah misalnya praktek. Ini juga susah juga kita ini. Biasanya kan kita melihat secara langsung dan memberikan masukan kalau praktek seperti ini, dan memang misalnya ada mata kuliah PLKH. Itu simulasi persidangan. Kan ada yang berperan menjadi hakim, ada yang berperan menjadi jaksa, tersangka, pengacara, dan mereka kan harus dilihat secara langsung. Nah, kalau yang pandemi ini bagaimana nih ceritanya? Nah, akhirnya kita melakukan penyesuaian. Waktu itu kita diminta mahasiswa untuk membuat video, mereka berperan, menyuting dirinya sendiri, kemudian dikumpulkan ke kita. Walaupun ya tidak sempurna, tidak bisa seperti yang normal. Itu kelemahannya ya. Tapi positifnya kita menjadi tidak terbatas untuk terutama mengundang para narasumber hebat. Jadi salah satu yang elemen di jurusan hukum itu adalah Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan dan juga jurusan hukum sendiri itu yang mengundang narasumber-narasumber yang pada saat situasi normal itu rasanya agak susah karena kesibukan beliau. Di antaranya ada Prof. Jimli Asidiki, beliau adalah Hakim Mahkamah Konstitusi periode yang beberapa tahun yang lalu. Lalu ada Hamdan Zulfa, Prof. Hamdan Zulfa ini juga mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Lalu juga kita berhasil mengundang Ketua DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Prof. Muhammad.
ada juga ketua ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, yang kalau situasi normal itu rasanya kok tidak memungkinkan gitu. Tapi karena menggunakan aplikasi tertentu, terus bisa langsung berinteraksi seperti itu. Baik, oke Bapak, selanjutnya ingin saya tanyakan. Tadi sudah menyebutkan ada konsentrasi hukum internasional, juga menyebutkan mengenai ada pertukaran mahasiswa internasional. Sebenarnya apa yang sedang direncanakan atau dilakukan oleh Prodi Ilmu Hukum ini, Pak? Ya, jadi kita melihat bahwa dunia ya sudah global. Dan kemudian kita tidak lagi hidup di sebuah wilayah bernama Indonesia saja, karena kita sudah harus memposisikan sebagai bagian dari dunia. Kita harus berpikir secara global, maka Prodi Ilmu Hukum ini juga akan menuju ke internasionalisasi. Sebenarnya begini Mbak Farah, 2019 itu kita sudah membuat rencana apa yang akan dilakukan di 2020. Salah satunya internasionalisasi berupa pertukaran pelajar, lalu nanti akan ada pertukaran dosen dengan perguruan tinggi di luar negeri. Kita jangkauannya ini ada beberapa yang di Eropa, tetapi yang fokusnya itu ada di sekitar ASEAN sini. Dan kita sudah melangkah sedemikian serius, kita sudah kontak-kontakan, ternyata kena pandemi. Nah itulah yang kemudian menjadi persoalan tersendiri, sehingga pendanaan yang disiapkan untuk mahasiswa yang harus stay sekitar 1 bulan 2 bulan di sana pun sebaliknya ada yang ke kita itu menjadi belum bisa terlaksana. Nah, tapi ya sekali lagi itu akan terjadi, akan menjadi internasionalisasi. Dan yang lain lagi adalah berkaitan dengan akreditasi. Jadi Prodi Ilmu Hukum ini memang merencanakan dan alhamdulillah disepakati, disetujui oleh pimpinan, Bapak Rektor dan jajarannya untuk mengajukan akreditasi internasional, AKAS, yang berbasis di Jerman. Dan apabila ini terakreditasi secara internasional, maka salah satu konsekuensi logisnya adalah kita bisa menerima mahasiswa dari luar karena standarnya akan sama, pun juga kita bisa mengirimkan mahasiswa ke universitas yang sama-sama terakreditasi oleh AKAS. Seperti itu tujuannya. Berarti ini menjadi keunggulan dari program studi ilmu hukum, atau mungkin ada keunggulan lain Bapak yang dimiliki oleh program studi ilmu hukum Universitas Negeri Surabaya dibanding yang lain, Pak? Dari awal kami menetapkan konsentrasi ekonomi di 2009 itu sebagai program unggulan kami, sebenarnya penciri ya. Itu karena pada saat itu di Surabaya dan di Jawa Timur itu kami sependek pengetahuan kami itu belum ada yang memiliki konsentrasi itu. Nah, itulah yang menjadi penciri, dan ternyata peminat untuk masuk hukum dan memilih konsentrasi ekonomi itu juga semakin hari semakin banyak. Nah, itulah yang menjadi penciri keunggulan kami dibandingkan dengan program studi ilmu hukum di universitas yang lain. Oke Bapak, setelah ini kita akan bahas lagi mengenai pencapaian prestasi dari teman-teman maupun dosen-dosen di program studi ilmu hukum. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Profil Prodi. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi.
Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi masih dibincang Unesa Profil Prodi dengan Pak Harinto. Ya. Bapak, banyak teman-teman yang masih bingung, banyak rekan Unesa yang masih bingung. Apakah kemudian ketika kita lulus menjadi sarjana hukum, kita akan bekerja di kejaksaan saja? Atau seperti apa? Bagaimana dunia pekerjaan lulusan Prodi Ilmu Hukum ini, Pak? Oke, jadi barangkali yang dikenal masyarakat secara luas itu kan hakim, jaksa, gitu kan ya, pengacara, notaris. Memang itu adalah profesi yang spesifik mengharuskan dia adalah sarjana hukum. Itu betul. Tetapi apakah hanya itu? Tidak. Jadi rekan Unesa dan juga teman-teman di khalayak umum, hukum itu sangat luas bidang pekerjaannya. Saya mengatakan di setiap institusi, baik negeri atau swasta, pasti butuh orang hukum. Saya ambil gambaran begini, misalnya dinas pertanian, nggak ada hubungannya nih. Dinas peternakan, nggak ada hubungannya nih. Tapi coba masuk ke dalam, itu akan ada namanya bak atau kabak, kepala bagian, atau kasubag, kepala subbagian hukum. Dia diperlukan. Misalnya draft tentang surat keputusan pimpinan itu. Pimpinan atau kepala dinas peternakan, kepala dinas pertanian. Itu yang menyiapkan pasti orang hukum. Karena ada bahasa hukum itu yang pakemnya itu harus diikuti. Tidak semua orang tahu. Jadi memerlukan orang hukum. Maka pasti butuh sarjana hukum. Lalu kalau di instansi swasta, perusahaan misalnya, itu ada bagian atau divisi yang namanya legal division. Bagian hukum. Pasti ada. Mereka akan bertanggung jawab untuk menganalisa perjanjian kerjasama yang dibuat dengan pihak lain. Lalu di HRD atau Human Resource Department yang ngurusi pekerjanya, dia pasti dibutuhkan orang yang paham aturan. Undang-Undang 13 2003 yang sekarang ada diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga harus dipahami dengan betul untuk bisa, ini haknya apa sih pekerja ini? Lalu kewajiban yang harus dilakukan pekerja ini bagaimana sih? Bagaimana untuk mem-PHK, bagaimana untuk memberikan sanksi? Itu juga perlu orang hukum. Sehingga semua bidang, semua institusi pasti membutuhkan orang hukum. Lalu saya belum menceritakan kalau yang swakerja. Swakerja itu ya bekerja untuk dirinya sendiri, misalnya berpraktek sendiri sebagai pengacara, itu pasti juga orang hukum. Lalu notaris, itu kan juga orang hukum. Jadi saya membandingkan dengan prodi lain yang spesifik itu kalau tidak di institusi itu tidak bisa bekerja, kalau yang hukum itu pasti dibutuhkan oleh semua bidang. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana lulusan ilmu hukum Unesa itu mempunyai nilai tambah tersendiri sehingga dia dipilih dan tidak memilih kompetitor yang lain. Kira-kira apakah itu yang menjadi alasan sampai akhirnya banyak sekali lulusan hukum yang akhirnya tidak bekerja sesuai di bidangnya, Pak? Ada memang yang kemudian memilih sebuah profesi yang di luar bidangnya. Itu ketika kami melakukan research study, itu ternyata ada juga alumni kita itu yang bekerja tidak sesuai bidangnya. Misalnya menjadi sales di sebuah perusahaan, itu ada. Tapi persentasenya juga tidak banyak. Ya itu pilihan. Tetapi kalau saya berbicara di sebuah perusahaan itu yang memerlukan bidang hukum pasti ada. Maka masuknya mestinya ya tidak di sales tetapi di bagian legal perusahaan. Jadi lowongan itu coba dicek di lowongan perusahaan, lowongan yang ditawarkan itu selalu membutuhkan ada yang sarjana hukum. Berarti gitu. Luas ya, bisa kemana saja sebenarnya. Setiap perusahaan maupun pemerintah tuh ada yang pasti ada yang membutuhkan lulusan hukum begitu ya Pak ya? Pasti itu. Baik, Bapak tadi berbicara mengenai alumni. Sebenarnya ingin saya tanyakan, kontribusi alumni ilmu hukum Unesa sudah seperti apa Pak? Kita mulai 2009. Kemudian meluluskan pertama 2013. Pada saat meluluskan itu kemudian kita juga sudah harus memikirkan jaringan alumni. Kemudian kita membentuk namanya IKA Hukum Unesa. Ikatan Keluarga Alumni Hukum Unesa. Itu sudah terbentuk. Saat ini ketuanya adalah Didit angkatan 2009. Dan mereka berkegiatan, juga sumbangsih ke prodi juga sudah dilakukan. Di antaranya adalah mereka melakukan temu alumni, membicarakan isu-isu terkini,
terkait dengan bidangnya tentunya ya, ilmu hukum. Selain itu juga kami di setiap tahun itu ada Unesa Law Fair. Unesa Law Fair ini kegiatan dalam rangka memperingati Dies Natalisnya Prodi. Ya, jadi kita melaksanakan itu kisarannya itu antara Maret sampai dengan April. Karena kami lahirkan 13 Maret. Nah, di Unesa Law Fair itu ada beberapa kegiatan, lomba-lomba untuk calon mahasiswa, berarti anak SMA SMK. Termasuk juga kami mengundang alumni untuk berbagi kepada para adik-adiknya. Kita menyebutnya share to care. Jadi berbagi kepada adik-adiknya prospek pekerjaan itu apa, kemudian perjalanan karirnya dia itu menjadikan sampai dengan posisi saat ini itu seperti apa, itu kontribusinya. Selain mereka juga ternyata memberikan sumbangan dalam bentuk material untuk kegiatan-kegiatan itu. Dan itu diwadahi kita ada grup WhatsApp, ini yang terbaru. Kalau dulu itu ada yang masih jadul itu ada Facebook ada, tapi tidak begitu aktif juga. Ini email yang grup email begitu, terus kemudian beralih ke WhatsApp. Kemudian WhatsApp itu ada keterbatasan ternyata jumlahnya. Itu kita sekarang sedang beralih ke aplikasi yang lain, Telegram, yang jumlahnya bisa menampung lebih banyak. Begitu. Bagaimana Bapak menjalin komunikasi dengan para alumni untuk tetap bisa stay, untuk tetap bisa saling sharing dengan teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Pak? Ya, tadi saya sampaikan grup WhatsApp itu menurut saya sekarang ini yang paling paling cepat untuk bisa disebarkan. Jadi kalau ada kegiatan apa yang memerlukan keterlibatan alumni, kita sampaikan di dalam forum tersebut. Lalu alumni sendiri juga proaktif menyampaikan, misalnya ada seminar yang diadakan di tempat ini yang kebetulan dia tahu atau dia yang handle, itu disampaikan di forum. Kemudian kita bisa diseminasi, kita sampaikan ke apakah yang akan hadir dosen atau mahasiswa, itu segera bisa disampaikan. Jadi kami berinteraksi dengan sangat baik dengan para alumni. Berarti baik dari mahasiswa, dosen maupun para alumni juga ada ikatan kekeluargaan yang terjalin dalamnya gitu ya Pak ya? Ya. Bapak, UNESA ini merupakan slogannya adalah rumah para juara. Oke. UNESA tidak mungkin tidak menciptakan para juara-juara. Kalau dari Prodi Ilmu Hukum sendiri, pencapaian yang sudah diraih oleh mahasiswanya maupun dosen-dosennya apa saja nih Pak? Yang mungkin bisa dijelaskan beberapa saja kepada rekan UNESA. Oke. Yang saya bisa menceritakan beberapa hal, lumayan banyak ya pencapaian yang sudah diraih itu. Tapi ada beberapa yang dapat saya sampaikan itu. Misalnya kalau di Fakultas Hukum di Indonesia itu ada kompetisi yang prestisius namanya Moot Court Competition. Moot Court Competition itu kalau di bahasa Indonesia itu kompetisi peradilan semu. Jadi mereka akan berperan sebagai hakim, jaksa, dan pengacara di sebuah persidangan, dari simulasi persidangan. Dan itu dimulainya dari pemberkasan. Membuat berkas yang baik, sebuah kasus, membedah kasus, kemudian dipraktekkan. Nah itu tingkat nasional, dan alhamdulillah di tahun 2017 kita pernah menjadi juara 2 tingkat nasional ketika Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Unhas di Makassar menyelenggarakan lomba peradilan semu tingkat nasional. Itu satu. Lalu ada juga pencapaian mahasiswa yang lain, misalnya di penulisan esai. Kalau ini yang akademik ya, esai. Kemudian esai itu di Universitas Negeri Padang di 2020 ini, pada saat pandemi ini. Alhamdulillah masih ada mahasiswa kami yang berprestasi menjadi juara 1 di Universitas Negeri Padang. Lalu yang terakhir yang up to date itu ada 2 wakil mahasiswa jurusan hukum yang lolos PIMNAS dari UNESA di bidang PKM PSH, sosial penelitian sosial humaniora, atas nama Diki dan Fradana. Jadi ya ini karena tahun kemarin 0 untuk yang visa itu nggak ada wakil, kemudian tahun ini ada wakil kebetulan dari jurusan hukum, 2-nya itu prestasi yang sangat membanggakan. Berarti tidak hanya sebelum pandemi, bahkan di pandemi pun teman-teman mahasiswa juga turut aktif mengikuti lomba, berpartisipasi, akhirnya bisa menjuarai tadi ya Pak ya, lomba esai. Oh betul. Kalau untuk yang dosen, nah tadi kan ditanyakan juga ya, untuk dosen bagaimana?
dosen jurusan hukum itu saya menyampaikan ada capaian-capaian yang luar biasa. Tentu di bidang masing-masing karena kan ada spesifikasi atau keahlian di masing-masing ya rumpunnya. Beberapa di antaranya adalah misalnya di dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi, menjadi pengurus, itu juga capaian tersendiri. Terus kemudian menjadi best presenter, best speaker pada sebuah conference itu juga sudah dilakukan. Nah, yang lain lagi kalau berkaitan dengan publik itu ada satu dari dosen kami yang menjadi tim pengawas di KPP di Jawa Timur, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang memantau penyelenggaraan pemilu, misalnya KPU ya, Komisi Pemilihan Umum itu menyelenggarakan kegiatannya itu benar apa salah. Dan dia punya kewenangan untuk menyidangkan para penyelenggara pemilu apabila dinilai melakukan pelanggaran. Nah itu ada atas nama Pak Dr. Hananto itu. Berarti mahasiswa, dosen semuanya turut aktif gitu ya Pak untuk meningkatkan pencapaian dari Prodi Ilmu Hukum sendiri. Bapak, ilmu hukum ini sudah bekerja sama dengan stakeholder mana saja dan bagaimana bentuk kerjasamanya Pak? Ataukah mungkin tadi sudah menyebutkan sedikit mengenai pertukaran dan lain sebagainya. Kalau mengenai stakeholder atau mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Prodi Ilmu Hukum itu apa Pak? Ya, ada beberapa jalinan kerjasama yang telah dilakukan dan yang akan juga dilakukan. Yang telah dilakukan kita sudah mulai sejak 2011 kalau tidak salah, 2011-2012 begitu. Ketika awal-awal berdiri itu kita bekerja sama dengan DPRD Gresik, Kabupaten Gresik. Kita sudah bekerja sama itu dan wujudnya adalah penyusunan naskah akademik, peraturan daerah. Jadi peraturan daerah ketika akan disusun itu memerlukan naskah akademik. Alasan mengapa sih perda tersebut harus dibentuk. Dan tim naskah akademiknya itu adalah dosen-dosen di Prodi Ilmu Hukum. Ada sekian jumlah perda di Kabupaten Gresik yang berhasil kami susun waktu itu. Lalu juga ada Pemkot Surabaya, tepatnya di Dinas Pertanian kita juga bekerja sama. Sama juga ini berkaitan dengan pembuatan naskah akademik. Lalu dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur kita melakukan kerjasama. Selain berkaitan dengan asistensi untuk kasus-kasus yang melibatkan UNESA, itu juga kami meminta bantuan personil Kejaksaan Tinggi untuk mengajar di tempat kami. Jadi ada jaksa yang menjadi dosen luar biasa di tempat kami. Karena kami perlu orang praktisi. Kami misalnya universitas kan kuat di teori tetapi prakteknya itu ya lemah. Maksudnya belum pernah merasakan praktek di lapangan. Nah itu kita tutupi, kita coba kuatkan dengan meminta jaksa-jaksa yang sudah berpraktek itu untuk mengajar di tempat kami. Ada juga Pradi, Persatuan Advokat Indonesia. Ini juga sekali lagi berkaitan dengan praktek, kita perlu penguatan agar mahasiswa itu tidak hanya kuat di teori tetapi juga praktek. Lalu ada Komisi Yudisial juga yang di Provinsi Jawa Timur kita juga melakukan kerjasama. Berarti memang tidak hanya seputar akademik tapi juga praktisi-praktisi itu diundang gitu ya Bapak untuk sharing, untuk saling belajar kepada mahasiswa-mahasiswa. Apakah kemudian akan mengundang Hotman Paris mungkin Pak sebagai praktisi selanjutnya pengacara gitu Pak? Iya. Karena kebetulan Hotman Paris ini sudah mulai tidak aktif di dunia perpengacaraan Pak. Iya. Menjadi artis gitu ya. Sudah beralih ke cocok tanam. Baik, kita mungkin bisa membahas selanjutnya. Bapak, Prodi Ilmu Hukum, apakah ada sosial media yang mungkin bisa diikuti oleh rekan UNESA untuk melihat aktivitas di Prodi Ilmu Hukum, Pak? Saya harus sampaikan bahwa sampai saat ini kami masih di web yang telah disediakan oleh UNESA. Pertama ada visa.unesa.ac.id, dan di subnya ada Prodi Ilmu Hukum. Lalu di tahun 2020 awal itu kami juga meminta PPTI ada domain sendiri, ada hukum.unesa.ac.id yang kami bisa posting setiap saat apa yang kami lakukan gitu ya.
Kalau untuk sosial media itu kami memiliki akun di Facebook, tetapi juga rupanya tidak begitu eh, aktif begitu. Mau barangkali di 2017-2018 lah yang kita terakhir itu. Itu kami sekarang sedang berproses untuk membentuk tim di tingkat jurusan untuk menggarap yang sosial media. Terutama ini menyasar golongan milenial ya. Entah itu nanti akan berupa Instagram atau akun Twitter yang memberikan informasi perihal jurusan hukum ini. Kira-kira seperti itu untuk yang pertama. Baik, jadi teman-teman rekan UNESA bisa mengakses di web ya untuk mengetahui informasi mengenai prodi ilmu hukum. Bapak terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para sivitas akademika atau mungkin dosen atau mungkin mahasiswa berkaitan dengan prodi ilmu hukum, Pak. Monggo. Baik, rekan UNESA kalau saya khusus menyampaikan kepada mahasiswa hukum UNESA dulu. Saya menyampaikan banggalah dan bersyukurlah Anda masuk ke jurusan hukum UNESA karena Anda adalah termasuk orang-orang yang terpilih. Ada sekian puluh bahkan ratusan kompetitor Anda yang tidak bisa masuk karena dikalahkan oleh Anda dan itu artinya Anda adalah orang-orang pilihan. Yang kedua Anda harus bersyukur adalah karena bidang pekerjaan setelah Anda lulus nanti untuk prodi ilmu hukum itu terbentang luas. Anda bisa memilih profesi apa yang akan Anda geluti, bisa masuk ke perusahaan, bisa masuk ke instansi pemerintahan, atau bisa masuk ke swakerja misalnya menjadi pengacara atau notaris gitu ya. Selain hakim, jaksa dan lainnya. Apa yang harus Anda lakukan adalah Anda perlu menambah added value, nilai tambah berupa kompetensi lain, semisal kemampuan untuk teknologi informasi karena sekarang ini eranya sudah berubah. Terus juga kemampuan berbahasa Inggris dan karakter yang baik, misalnya ulet, gigih, jujur, bertanggung jawab. Itulah yang akan membedakan Anda dengan lulusan prodi ilmu hukum lain dari universitas yang lain. Untuk dosen jurusan hukum, kami pengelola sangat bangga dengan kinerja Ibu Bapak sekalian. Tetaplah menunjukkan kinerja yang baik di situasi yang sangat terbatas ini. Kita mungkin belum menjadi nomor 1, tapi yakinlah suatu saat kita akan ada di paling depan. Untuk teman-teman rekan yang akan masuk ke UNESA, inilah kami. Kami telah ada selama 11 tahun dan kami telah menunjukkan kinerja yang baik selama kurun waktu tersebut. Maka dengan sangat hangat kami akan menerima calon-calon mahasiswa terbaik untuk masuk di jurusan hukum dan belajar bersama hukum di tempat kami. Demikian. Baik. Terima kasih banyak Bapak, sayang sekali kita tidak sempat untuk membahas UU Cipta Kerja. Oke. Kita juga tidak sempat membahas mengenai pilkada di masa pandemi. Mungkin nanti akan ada waktu lain kita bisa berdiskusi lagi bersama-sama membahas hal yang berbeda ya Bapak, yang tentunya menarik. Bapak terima kasih banyak sudah hadir di studio kami. Sama-sama. Sudah memberikan informasi yang begitu menginspirasi bagi teman-teman dan juga memberikan pengetahuan yang banyak kepada rekan UNESA mengenai prodi ilmu hukum. Semoga sehat selalu dan sukses untuk prodi ilmu hukum Bapak, matur nuwun. Amin. Terima kasih. Itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Arinto Nugroho. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial kami di Radio UNESA, baik YouTube, Facebook fanpage dan juga di Instagram kami. Sampai jumpa di Bincang UNESA Profil Prodi selanjutnya.